Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap hari aku selalu berkendara 30 menit untuk sampai di tempat kerja, menjadi buruh di salah satu pabrik garmen di kota aku. Meski lelah, tapi aku tetap bersyukur. Setidaknya masih bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri untuk keperluan harian, sekalian sedikit ditabung guna masa depan. Sebelumnya, kenalkan dulu, namaku Budi dengan tinggi 175 cm dan berat 50 kilo. Bisa dibilang pas dengan wajahku yang tak terlalu ganteng, juga tak jelek, namun mampu memikat wanita. Di rumah aku tinggal bertiga dengan bapak, juga ibu, namun hanya ibu tiri. Mengingat sejak SMP ibu kandungku sudah meninggal akibat sakit keras selama beberapa tahun terakhir. Sedang kedua kakakku juga sudah berkeluarga, ikut bersama pasangan masing-masing. Hanya berkunjung sesekali ke rumah bersama keponakanku yang menggemaskan. Aku sendiri masih menikmati masa muda, meski bapak sudah sering bertanya, kapan aku akan menyusul kakak-kakakku, mengingat usiaku yang sudah pantas untuk menikah dan juga sudah memiliki penghasilan. Namun aku selalu beralasan kalau masih betah sendiri, padahal sebenarnya aku masih ingin bersama orang tua sebelum nanti punya keluarga sendiri. Terutama bapak orang tua kandungku yang kini sudah menginjak masa tuanya, namun masih giat bekerja sebagai supir truk sembako dan sering bepergian jauh. Untungnya sekarang ada Ibu Wati, ibu tiriku yang selalu merawat dan mengurus segala keperluan rumah, juga menjadi pengganti ibuku yang telah tiada. Usia Ibu Wati sendiri 38 tahun, selisih 12 tahun dari bapak, dan baru 3 tahun ini menjadi bagian dari keluargaku. Meski awalnya canggung, tapi lama-lama aku mulai terbiasa memanggilnya ibu. Beliau bekerja di rumah membuka usaha jahitan yang kini terus berkembang hingga punya banyak pelanggan. Dari tetangga sekitar sampai dari luar desa pun ada. Selain harga bersahabat, juga hasil jahitan Ibu Wati tak kalah dengan penjahit profesional. Jadi tak heran bila ada yang rela antri untuk menjahit pakaiannya pada Bu Wati. Meski sesibuk apapun, Bu Wati tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Aku sendiri kadang membantunya mengurus rumah jika waktu luang. Maklum, biasanya aku pulang sering telat karena main dulu. Sampai rumah sudah lelah duluan dan biasanya memilih untuk langsung masuk kamar lalu tidur atau sekedar bersantai. Bu Wati mengerti kondisiku, jadi beliau tak pernah marah. Bahkan seringnya malah menasihatiku untuk selalu jaga diri karena kita hanya berdua di rumah ini. Mereka belum diberi momongan yang entah belum rezeki atau karena memang jatah kebutuhan Bu Wati yang tak terpenuhi dengan seringnya ditinggal ayahku pergi untuk nyupir. Bila ku cermati, Bu Wati ini masih cantik meski kulitnya sawo matang tapi bersih, ditopang dengan bodi yang mampu menarik mata lelaki. Dengan status saat ini aku tak berani macam-macam, hanya terkadang terlintas di benakku bila sedang mendapat pemandangan indah tanpa diduga yang malah kusyukuri. Aku sangat beruntung punya ibu tiri seperti Bu Wati ini yang begitu penyayang serta perhatian,
mengingat sudah lama aku tak mendapat semua itu. Namun tetap sebagai laki-laki normal dengan usiaku yang sekarang tentu punya perasaan lain bila setiap saat, meski hanya sebentar melihat indahnya pemandangan dari dalam rumah. Itulah yang membuatku sering main dulu sebelum pulang, agar interaksiku di rumah dengan Bu Yati tak terlalu banyak dan bisa menghindari dari pikiran yang tak logis ini. Bukannya tak suka dengan beliau, tapi memang terkadang pikiran kotorku ini bisa melayang sendiri hanya dengan melihat bentuk yang indah dan menarik pada Bu Yati. Pagi ini aku sudah siap berangkat kerja, meski lelah tapi karena sudah kewajiban jadi tetap harus aku jalani dengan semangat untuk mencari sedikit rupiah. Motor sudah kunyalakan dan kini tinggal pakai sepatu saja. Sudah mau berangkat ya Bud? Tanya Bu Wati di depan pintu dengan mengenakan daster seperti biasanya. Iya Bu, mumpung masih pagi belum terlalu ramai jalanan, kata aku. Kok sarapannya gak habis, gak enak ya masakan ibu? Tanya Bu Wati sambil memandangku dan aku pun melihat ke arahnya. Enggak kok Bu, cuma badan Budi agak meriang, jadi gak terlalu enak buat makan. Kalau gitu Budi berangkat dulu ya Bu, kata aku lalu salaman dengan Bu Wati seperti biasa. Bu Wati sangat perhatian soal makan pun tak luput dari pandangannya. Tak salah memang bapak mendapat wanita seperti Bu Wati. Beliau mampu menjadi sosok yang tetap untuk mengganti ibu yang sudah tiada, serta menjadi pendamping yang baik buat suaminya. Dalam perjalanan rasanya badanku semakin tak karuan, dan baru sebentar kerja aku sudah tak kuat memutuskan untuk pergi ke klinik yang ada di pabrik untuk periksa. Kepala pusing serta perut mual, hal yang aku rasakan terus sampai akhirnya aku memilih untuk pulang lebih cepat, untuk istirahat saja di rumah karena ada yang mengurus. Selesai mengisi form serta mendapat izin dari atasan, aku pulang naik motor sendirian karena merasa masih kuat untuk sampai di rumah. Sampai di rumah terlihat sepi, namun ada satu motor terparkir di samping rumah yang mungkin pelanggan yang ingin menjahit baju ke Bu Wati. Tapi entah kenapa, pintu rumah tertutup, padahal biasanya selalu terbuka saat Bu Wati sedang di rumah, dan saat kubuka ternyata pintunya juga dikunci. Apa mungkin Bu Wati sedang belanja? Pertanyaan itu muncul di benakku. Tapi kemana pemilik motor ini bila penghuni rumahnya tak ada? Kepalaku yang tadinya pusing terus memikirkan hingga terdengar suara dari arah samping rumah, tepatnya di kamar yang berbatasan langsung dengan kebun. Karena penasaran jadi aku pertajam indera pendengaranku supaya tahu yang sebenarnya terjadi. Sampai suara itu semakin keras saat aku tepat di luar. Jangan buru-buru kebiasaan deh kamu. Suara itu sangat kuhafal dari Bu Wati, yang berarti beliau ada di dalam, bukannya sedang belanja. Tapi terdengar juga suara seperti tepuk tangan yang terdengar aneh di telingaku, hingga aku tahu sendiri suara itu berasal dari apa yang langsung membuat aku kaget setengah mati. Tak bisa kufikirkan, ternyata selama ini Bu Wati bisa melakukan ini juga saat ada kesempatan, hingga baru sekarang aku tahu setelah 3 tahun lamanya.
Cukup lama aku terdiam melihat apa yang seharusnya tak terjadi. Namun aku langsung mengambil HP untuk membuat bukti yang dikerjakan Bu Wati di rumah kala itu. Namun baru beberapa menit semua selesai dan Bu Wati sedikit ngomel dengan orang itu karena tak sesuai dengan keinginannya. Sepertinya juga sudah sering mereka melakukan itu. Karena sudah tahu semua, jadi aku langsung pergi sebentar sambil menunggu kondisi aman kembali. Sekitar 3 jam aku kembali ke rumah masih dalam keadaan pusing. Tapi untungnya sudah tak separah tadi. Bu Wati juga sudah kembali duduk di depan mesin jahit, dan saat melihat aku pulang, dia berhenti lalu menghampiriku. "Loh, kok jam segini sudah pulang, Bu?" tanya Bu Wati kepadaku. "Iya, Bu, kepala Budi pusing, perut juga mual, jadi izin pulang cepat. Kalau gitu Budi ke kamar dulu ya, Bu," kata aku seolah tak tahu kejadian tadi. Sampai kamar aku langsung tiduran supaya badan ini lebih enak sebelum nanti menanyakan kenyataan yang tadi dilakukan Bu Wati di belakang rumah kami. Namun tak lama Bu Wati masuk sambil membawakan segelas air. "Minum dulu air hangatnya supaya badan kamu lebih enakan," katanya Bu Wati sambil duduk di pinggir kasur. "Sekarang kamu tidur ya," katanya lagi sambil berdiri. "Bu, tadi ada yang kesini nggak pas Budi belum pulang?" tanya aku memancing. "Nggak ada, Bu. Emang siapa?" tanyanya seolah meyakinkanku. Kutunjukkan HP-ku yang membuat Bu Wati terdiam karena kaget mendengar suara di HP yang begitu jelas di telinga kami. Perlahan Bu Wati duduk karena lemas. "Maaf, Bu, tapi itu gak seperti yang kamu lihat," katanya sembari terisak-isak. "Semua sudah jelas, Bu, dan itu bukan pertama kan, karena Bu Wati sudah sangat akrab," kata aku masih tegang. Bu Wati kembali duduk di pinggir kasur sambil menjelaskan semuanya dari awal hingga bisa seperti ini karena kurangnya kebutuhan yang ia terima selama ini. Mendengar itu aku juga tak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Bu Wati karena apa yang beliau katakan ada benarnya juga, tapi perbuatannya juga tak bisa dibenarkan. "Maaf, Bu, tapi Bapak harus tahu semua ini," kata aku. "Jangan, Bu, Ibu turuti semua yang kamu mau, asal Bapak jangan sampai tahu semua ini," katanya memohon. Dengan katanya itu membuat aku berpikir mungkin ini jalan tengah terbaik buat Bu Wati. Kalau gitu, ajari juga Budi supaya Bu Wati tidak perlu lagi tergantung dengan orang itu, karena sudah ada Budi yang siap kapanpun bila Bu Wati sedang butuh, kata aku. Tanpa rasa malu, Bu Wati langsung mengajariku sambil memuji karena aku lebih baik dari lainnya, karena aku mampu memberikan Bu Wati kebutuhan yang dia inginkan selama ini. Cerita ini hanyalah hiburan. Jika ada kesamaan nama maupun tempat, itu hanya unsur ketidaksengajaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.